usaha kuliner ada nama artis gitulah ibaratnya gitu. Jadi biarkan berjalan tanpa harus ada embel-embel. Kegiatan hari-hari sendiri gimana, Bang? Hari-hari sih sebenarnya masih syuting. Kemarin baru selesai program hosting di salah satu stasiun TV swasta keliling Indonesia. Terus ya sekarang masih di DJ, terus DJ, syuting, hosting. Mungkin gimana sih pendapatnya yang roasting orang itu? Bukan roasting, hosting. Oh, hosting. sorry. Mungkin nge-DJ sendiri gimana? Ya nge-DJ mah udah hobi ya, jadi kebiasaan, udah jadi kebutuhan juga karena hobi juga sih, jadi selalu menyenangkan bisa main musik. Mungkin Kan kemarin kalau situasi PPKM kayak kemarin kan dunia hiburan relatif mandek ya. Itu gimana, Mas? Ya semuanya pasti merasakan yang namanya kena pandemi itu. Saya juga merasakan, tapi mungkin levelnya berbeda-beda gitu ya, setiap orang. Kebetulan kalau keluarga kami ada yang bisa dikerjakan, ada usaha keluarga lah, usaha kecil-kecilan yang bisa dijadikan masukan. Tapi kalau yang lain kan nggak semuanya gitu, siap perlu kita prihatin. Usaha apa sih, Mas? Ada usaha makanan sama istri sama keluarga. Kuliner artinya? Lebih ke makanan apa nih? Makanan yang frozen atau Nggak gimana? Indonesian food biasa. Resto gitu? Ya resto-resto kecil lah. Terjun langsung nggak sih Kak buat Enggak, ngurusin itu? kebetulan ada keluarga juga di luar kota, ada keluarga juga yang ngelola, ada kadang-kadang mertua ikutan ngelola juga. Yang jadi ide apa sih, Mas, bisa buka resto makanan Indonesia tuh awalnya? Standar aja ya, mungkin karena di luar itu kalau orang daerah itu makanan itu jadi daya konsumtif utama ya. Jadi nggak akan susah kalau misalnya kita buka kulineran di luar, asal lidahnya sesuai dengan mereka ya. Demografinya sesuai. Lebih ke masakan apa nih, Mas? Daerah mana? Kebetulan karena di daerah Kalimantan Selatan buatnya, jadi ya lidah-lidah Kalimantan Selatan. Ada planning buat Buka di Jakarta. di Jakarta atau gimana? Belum tahu sih, tapi ya mudah-mudahan aja berkembang. Yang beda apa sih, Mas, makanan di Kalimantan itu dengan makanan mungkin yang biasa di Jakarta ya? Oh, di sana tuh banyak makanan-makanan yang kayak misalnya di Banjarmasin tuh kayak ikan patin, di sop dan lain-lain. Apa ya? Mereka rempah sih. Jadi beda sih lidahnya dengan yang di Jakarta terutama sih. Tapi ada planning buat bikin makanan barat, mungkin baratan? Belum tahu. Belum ada rencana, Mas, misalnya buka di Jakarta, karena kan untuk makanan khas Kalimantan relatif jarang ya di Jakarta ya. Ya mungkin saja gitu, tapi nanti kita lihat nanti lagi. Karena buka bisnis baru itu kan nggak semudah seperti kita buka gitu aja. Kita harus tahu lidah mereka suka apa enggak. Terus tempatnya juga di mana, trafficnya gimana, karyawannya siapa. Mungkin selain kuliner ada bisnis apa lagi sih, Mas? Saat ini sih lagi coba mendalami hal-hal yang berbau cryptocurrency, tapi belum tahu, lagi masih belajar. Mas, tadi ada nge-hosting. Bisa diceritain nggak sih nge-hostingnya ini perjalanan atau gimana sih? Hosting ini sebenarnya pernah saya kerjain dulu sebelum saya vakum. Cuman kemarin program pertama saya sejak saya vakum, balik lagi ke dunia entertain, itu program pertama saya. Hosting itu apa ya? Hal yang menyenangkan dari hosting itu karena programnya ini tentang UMKM. Kalau dari program TV ini ya. Jadi kita ketemu sama para pelaku UMKM di daerah Jawa, Bali, Lombok, dan Labuan Bajo. Cerita mereka berbeda-beda satu sama lain. Semuanya terkena pandemi. Tapi mereka punya ciri khas masing-masing. Baik itu makanannya, baik itu bisnisnya, ataupun cerita hidupnya mereka. Banyak hal yang bisa saya pelajari, banyak hal yang bisa saya temuin. Apa ya, menjadi sebuah masukan sih buat saya sih, supaya saya bisa lebih bersyukur lagi. Apa sih, Mas, yang menarik dari dunia UMKM sih? Apa ya, mereka itu yang satu yang saya temuin, para pelaku itu selalu senyum.
walaupun mereka lagi susah, selalu senyum. Kayak mereka itu ikhlas ngadepin masalah. Ini udah jadi bagian hidup dan mereka hidup di dunia ini ya harus dengan ikhlas. Naik turunnya bisnis, naik turunnya ekonomi keluarga mereka benar-benar ya jalanin dan ikhlasin. Jadi mereka senyum aja. Itu yang saya salut. Kenapa mereka bisa? Kalau kita mungkin udah uring-uringan, tapi mereka enggak. Mereka senyum aja. Sempat berasa sedih nggak sih mas ketika Pasti. ngeliat itu? Pastilah. Saya ngeliat langsung. Pasti sedih. Cuman ya itu tadi dia. Kok bisa ya bapak sama ibu ini udah ibaratnya jatuh bangun, tapi mereka masih yang ikhlas. Dan apa jawabannya mas ketika mas melihat itu semua? Jalanin mas, Tuhan itu ada. Hebat ya. Dunia UMKM, mas sendiri pengen masuk juga nggak sih dalam arti menjalankan UMKM itu? Yang saya jalanin pun juga termasuk UMKM juga. Jadi artinya sedikit bisa merasakan apa yang mereka rasakan juga, walaupun mungkin levelnya berbeda tadi yang saya bilang. Jadi kalau dibilang masukin udah berada di dalam situ sih. Dan peran nama besar mas sendiri dikaitkan dengan dunia UMKM sendiri gimana mas? Ngebantu banget nggak sih? Kalau di usaha saya nggak pakai nama saya benar-benar jalanin itu apa adanya aja gitu, karena saya nggak mau usaha kuliner ada nama artis gitulah ibaratnya gitu. Jadi biarkan berjalan tanpa harus ada embel-embel sesuatu. Kalau efeknya saya kedatang ke mereka ya mungkin jadi gini, acara itu memberi sebuah santunan ke mereka yang terkena pandemi. Sehingga santunan ini atau bantuan ini membantu sedikit banyaknya usaha mereka untuk tetap settle. Mas kenapa sih tidak menyertakan nama besar sebagai seorang artis di dunia bisnisnya? Nggak tahu ya, mungkin saya lebih pengen tahu kalau misalnya menjalani itu dengan nggak usah pakai nama orang, nggak pakai nama public figure, kayak lebih seru aja. Mungkin someday kayak udah banyak ya kuliner yang selalu pakai nama artis dompleng nama gitu ya. Dan bukan menjadi jaminan kalau nama public figure disandingkan dengan usahanya itu bakal laku. Nggak selalu seperti itu juga gitu. Jadi sebenarnya basicnya kalau bagi saya yang masih miskin ilmu bisnis, yang paling benar ya bukan disandingkan nama public figure saya, tapi lebih baik kita pelajarin manajemen bisnisnya gimana, finansialnya, manajerialnya, mungkin itu. Jadi bisnis ini sebenarnya buat saya dan keluarga sambil belajar juga. Dan ini menjadi starting point untuk keluar dari dunia entertain ya? Nggak keluar, saya nggak akan pernah keluar, tapi lebih kepada sebaik-baiknya kita berkeluarga, berumah tangga. Lebih baik kalau kita benar-benar punya beberapa lubang pemasukan atau lubang pendapatan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.